Kalau kita lihat ya, hampir semua temuan-temuan penting ya cagar budaya ini awalnya dari masyarakat. Mencangkul sawahnya atau menggali tanah, mereka menemukan ya cagar-cagar budaya, tapak-tapaknya. Jadi memang mayoritas tinggalan warisan tambang batubara Ombilin ini hampir 80% berada di area kota tambang Sawalunto. Bekerja bersama, bagaimana melestarikan, karena masyarakat di sini adalah mungkin dalam ingatan kolektif ya, ada tradisi-tradisi yang mungkin dulu diwariskan dari masa yang dulu. Nah, Cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan. Keberadaannya perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Di Indonesia, regulasi umum tentang cagar budaya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. 12 tahun berselang, pemerintah membuat regulasi turunan. Presiden Joko Widodo menetapkan peraturan pemerintah PP Nomor 1 Tahun 2020 tentang registrasi nasional dan pelestarian cagar budaya. Regulasi ini mengukuhkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai komunitas dalam upaya pelestarian cagar budaya. Regulasi yang saya kira sangat membantu semua pemangku kepentingan kita ini untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Jadi arti pentingnya di situ. Sebelumnya nggak ada regulasi ya yang secara khusus mengatur pembagian tugas ini. Jadi ini yang pertama kali. Dan dua hal yang paling penting sebetulnya diatur. Yang pertama adalah ketentuan mengenai registrasi, gitu ya. Jadi langkah pelindungan cagar budaya kita yang begitu banyak adalah registrasi. Tanpa itu kita tidak punya informasi mengenai cagar budaya ini ada di mana, dalam kondisi seperti apa. Jadi registrasi tugasnya adalah itu. Dan kemudian fungsi pelestariannya sendiri itu juga diatur dalam regulasi ini, yaitu soal pemugaran. Kalau kita lihat ya, hampir semua temuan-temuan penting ya cagar budaya ini awalnya dari masyarakat, gitu ya. Jadi ketika masyarakat biasanya ya di sawah menggali sesuatu, menggali atau mencangkul sawahnya atau menggali tanah, mereka menemukan ya cagar-cagar budaya, tapak-tapaknya ini, sehingga kita melihat bahwa peran dari masyarakatnya sebetulnya sangat sentral. Ya, hanya saja memang selama ini sifatnya lebih voluntarily gitu ya. Jadi secara sukarela masyarakat datang melaporkan. Nah, dengan adanya regulasi ini kita sudah punya semacam prosedur yang jelas gitu. Kalau misalnya ada temuan, apa yang harus dilakukan, siapa yang pertama kali menangkap informasinya, dan kemudian kerjasama ya dengan masyarakat untuk pelestarian selanjutnya juga diatur. Gitu. Kami tentunya dari
Arkeologi itu bekerja sesuai dengan amanah Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, dan di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya itu mengamanatkan cagar budaya itu ada beberapa penanganan. Nah, dalam konteks pelestarian itu tentunya diawali dengan penanganan perlindungan, kemudian pengembangan, dan yang ketiga adalah pemanfaatan. Dalam setiap tahapan pelestarian ini tentunya kemudian kita bisa melibatkan masyarakat lokal. Karena apa? Karena memang tujuan dari pelestarian cagar budaya salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam tahap awal, dalam penggalian misalnya, kita bisa mengajak masyarakat lokal sebagai tenaga-tenaga lokal yang melakukan penggalian. Tetapi tentunya di bawah pengawasan tenaga ahli arkeologi yang sudah memahami masalah penggalian. Ketika bangunan cagar budaya atau objek cagar budaya itu bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, nanti tentunya hubungan masyarakat kepada cagar budaya tersebut itu juga positif. Artinya dia juga bagaimanapun juga akan ikut melestarikan, akan ikut melindungi kalau ada apa-apa. Karena apa? Keberadaan cagar budaya sudah memberikan manfaat positif juga kepada masyarakat lokal. Untuk Sawalunto saya kira itu kan sebuah kota ya yang kemudian ditetapkan, dan kota itu sampai sekarang ya masih dihuni orang, masih ada kegiatan sosial ekonomi macam-macam yang berjalan di sana gitu. Dan ini akan menjadi contoh yang sangat baik gitu bagaimana masyarakat bisa hidup berdampingan dengan cagar budaya. Karena ada kesan ya selama ini bahwa cagar budaya itu harus steril, nggak boleh ada orang, sebetulnya enggak gitu. Warisan dunia itu penghargaan dari dunia atas janji kita. Janji kita akan menjaga, merawat, dan melestarikan nilai-nilai yang luhur tersebut. Ini adalah salah satu lubang untuk keamanan pekerja tambang di dalam. Jadi ketika ada lori mau mengeluarkan batu bara, sementara pekerja dia masuk ke dalam untuk keamanan. Cagar budaya Kota Tambang Sawalunto mengawali sejarahnya dengan penggalian batu bara awal abad ke-18 di cekungan Sungai Ombilin. Upaya panjang pelestarian kawasan bekas galian tambang batu bara pasca 1998 menjadikan Sawalunto sebagai cagar budaya nasional pada tahun 2014. 5 tahun berselang, kota ini kemudian ditetapkan menjadi situs warisan dunia UNESCO dengan nama resmi Warisan Budaya Tambang Batubara Ombilin Sawalunto. Ini perjalanan yang sangat panjang sekali. Dimulai oleh 3 kepala daerah ini. Selesainya oleh 3 kepala daerah. Jadi dulu kita daftarkan Kota Tambang Terintegrasi ini sebagai salah satu warisan budaya dunia. Kemudian berkembang, 2014 kita masuk tentative list, dan 2019 ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO. Kita kalau bicara warisan dunia itu penghargaan dari dunia atas janji kita. Janji kita akan menjaga, merawat, dan melestarikan nilai-nilai yang luhur tersebut. Nilai-nilai luar biasa tersebut.
tentu ada beberapa dokumen yang harus kita lengkapi sehingga kita ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Termasuk regulasi. Kalau kita secara government, secara pemerintah, tentu regulasi, aturan yang kita buat. Jadi di Sawalunto ini ada lebih 100 benda cagar budaya yang sudah kita perdakan dan itu tidak boleh dirubah bentuk. Karena memang secara fasad ini yang ditetapkan oleh UNESCO. Dan janji itulah yang membuat UNESCO menetapkan kita sebagai salah satu warisan budaya dunia. Dan ini masih berjalan sampai sekarang. Kami selaku warga lokal yang selama ini kota Sawalunto menjadi kota mati setelah tambang ditutup dan sekarang mendapat penghargaan sebagai warisan budaya dunia, itu rasanya sudah hidup kembali gitu. Kami selaku warga asli Sawalunto itu sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah karena sudah merevitalisasi bangunan-bangunan yang ada, walaupun bangunan tersebut tidak merubah bentuk karena memang itulah ciri khas yang baiknya. Jadi warisan tambang batubara Ombilin Sawalunto, ketika kita bicara kaitannya dengan warisan dunia, itu memang sebuah area yang sangat luas. Kalau kita dalam nominasi yang sudah ditetapkan ini, tercatat ada sekitar 268 hektar untuk di zona intinya, kemudian ada 7.353 hektar sebagai zona penyangganya. Kota perusahaan tambang ini atau kota tambang Sawalunto ini kemudian terhubung melalui jalur kereta api sampai dengan Teluk Bayur sepanjang 155 km. Warisan tambang batubara Ombilin itu memang terdiri dari 12 komponen ya. Kemudian 12 komponen itu dibagi lagi menjadi 24 atribut. Jadi 24 atribut atau objek yang menjadi penentu karakter landscape kawasan. Di Sawalunto sendiri sebagai bagian dari area A warisan tambang batubara Ombilin itu terdapat 18 komponen. Jadi memang mayoritas tinggalan warisan tambang batubara Ombilin ini hampir 80% berada di area kota tambang Sawalunto. Saat ini kita berada di Lubang Suro atau lebih dikenal dengan nama Lubang Tambang Mbah Suro. Beberapa juga menyebut ini sebagai Lubang Tambang Sugar, mengacu pada sebuah catatan Belanda, peta Belanda. Jadi lubang tambang ini diperkirakan dibangun 1898 ketika perusahaan tambang Ombilin memulai tambang dalamnya. Saat ini kita sudah berada di dalam lubang tambang Suro. Kalau kita lihat ini terdapat lapisan batu bara yang ini juga menjadi magnet Belanda kenapa dulu melakukan eksploitasi di Sawalunto. Meskipun ini dulunya adalah diduga sebagai ventilasi lubang tambang, tapi dari sini kita juga bisa melihat bahwasanya memang Sawalunto memiliki kandungan batu bara yang cukup besar.
Ini adalah salah satu lubang untuk keamanan pekerja tambang di dalam. Jadi ketika ada lori mau mengeluarkan batu bara, sementara pekerja dia masuk ke dalam untuk keamanan. Sejak dilakukan revitalisasi dari tahun 2007, kemudian dilakukan pembukaan tahun 2008, lubang tambang Suro ini sudah menjadi magnet yang luar biasa bagi para pengunjung untuk datang ke Sawalunto dan belajar terkait dengan sejarah tambang dalam batu bara. Bahwa di sini sebenarnya kawasan inilah kawasan yang dulunya sebagai pusat keagamaan ajaran Buddha. Cara penggalian kan, sudah itulah dekat bangunan, dekat susunan itu kita tidak boleh lagi pakai cangkul, harus pakai scrub sama centong kan. Jejak peradaban masa lampau di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi tampak pada struktur Candi Bata Merah yang telah direstorasi sejak tahun 80-an. Sedangkan beberapa reruntuhan struktur candi lainnya masih terkubur di dalam tanah. Karena itu, sepanjang tahun 2022, pemerintah melalui Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 5 melakukan proyek pemugaran 4 situs candi, dimulai dengan penggalian atau ekskavasi. Kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi ini yang seluas 3.981 hektar dan merupakan kawasan tinggalan purbakala dari masa Sriwijaya Melayu kuno ya, dari abad ke-7 sampai abad 13. Nah, ini tinggalannya cukup beragam ya. Membentang di tepian Sungai Batanghari sepanjang 7,5 km. Nah, di dalamnya ada bangunan candi, kemudian ada kanal-kanal kuno, sungai-sungai kuno ya, kemudian juga ada kolam-kolam kuno ya, dan beberapa sisa-sisa pemukiman kuno. Kalau kita merujuk temuan-temuan di sini, ada katakanlah reruntuhan stupa, kemudian ada juga prasasti-prasasti yang menggambarkan tentang mantra-mantra Buddhis ya, kemudian juga artefak arca dan artefak lainnya ya, peralatan keagamaan, bahwa di sini sebenarnya kawasan inilah kawasan yang dulunya sebagai pusat keagamaan ajaran Buddha. Nah, pusat keagamaan ini tidak semata-mata tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat perguruan ya, atau tempat belajar ya. Dalam melestarikan kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi ini, beberapa aspek harus kita perhatikan. Yang pertama adalah cagar budayanya sendiri ya. Ada struktur candi ya, kemudian kolam kuno, kanal-kanal ya, kemudian juga situs-situsnya. Yang kedua, kita adalah juga melestarikan warisan alam ya. Muara Jambi ini kita temukan dulu tertutup hutan dan sebagian besar juga masih tertutup hutan sekunder ya.
kita harus bersama-sama dengan masyarakat ya, bekerja bersama. Bagaimana melestarikan, karena masyarakat di sini adalah mungkin dalam ingatan kolektif ya, ada tradisi-tradisi yang mungkin dulu diwariskan dari masa yang dulu. Nah, ini penting, dan masyarakat yang tinggal di sini ini menjadi ujung tombak bagaimana nanti masyarakat yang ada di sini mendukung pelestarian sehingga nanti pengembangannya kemudian pemanfaatannya bisa mensejahterakan masyarakat lokal. Pada tahun 1976 masyarakat ini udah terlibat ya dengan pemerintah lah kalau dikatakan begitu. Pertama kali melakukan yang namanya pembukaan hutan waktu itu. Membuka hutan. Karena di kawasan dulu hutan kebun ya, banyak kebun-kebun. Dan akhirnya masyarakat ada yang dilibatkan juga, ada juga yang pengen terlibat di dalam pelestarian ini, khususnya di Muara Jambi ini. Nah, pada tahun 76 waktu itu dimulai, setelah itu ada kendala, akhirnya dimulailah tahun 78. Dan bayangkan tahun 78 hampir kurang lahan 8 hektar itu masyarakat hibah loh. Jadi satu kawasan antara bangunan Candi Tinggi dan Gumpung ya, itu ada beberapa kolam Telaga Rajo, itu dulu masyarakat hibah. Cuma diganti tanaman. Nah, misinya masyarakat waktu itu adalah ya mereka memikirkan ini bakal menjadi peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Ya, semenjak pengalian itu sekitar 2004 ikut pengalian, cuma kami sekedar istilahnya eskavasi pengalian. Nah, cuma sebatas itu, karena kerjanya kan kita istilahnya dalam 1 tahun kan kita tidak dapol. Mungkin ada yang 5 bulan kan, ada yang 3 bulan. Nah, itu nengok dari bangunannya lah, kalau bangunannya banyak itu bisa sampai 2 tahun pemugaran. Setelah pemugaran kita tinggalan juga lagi penyusunan tahun ke depannya. Kami kan istilahnya ditarik, ya memang awalnya diajar kan. Nah, setelah diajari kita sudah tahu dulu ya kita lanjut tinggal kerja lagi. Itu kan istilahnya dari pelatihan tuh cuman kita lah yang arah. Nah, yang ngasih tahu kayak ini cara penggalian kan. Nah, sudah tuh lah dekat bangunan, dekat susunan tuh kita tidak boleh lagi pakai cangkul. Harus pakai scrap sama centong kan. Nah, itu. Jadi kalau selesai ini kan kita ya pekerjaan kayak biasa lah, kita kan petani. Nah, jadi balik lagi jadi petani. Nanti kalau sudah misalnya tahun depan ada lagi dipanggil kan, nah kita kerja lagi. Ya kita tuh istilahnya bukan dibayar, ya, bukan digaji, memang betul digaji. Tapi itu kan kepentingan itu kan banyak untuk masyarakat itu Muara Jambi. Seandainya ini sudah bagus, pengunjungnya banyak, nah itu kan kepentingan kita sama-sama. Nah cuma karena lantaran kita tuh istilahnya tadi ada keahlian, sudah tahu dikit banyak kan, nah, jadi dipanggil, diajak kerja, nah, itu kan.